Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Episode kali ini kita akan mengulas tentang candi paling populer di dunia, Candi Borobudur. Mungkin saya tidak pernah mengerti bahasa Sanskerta Anda, tetapi saya lebih suka diam di keheningan dalam meditasi Anda. Meskipun saya tidak bisa menyaksikan awal dari wujud Anda, namun saya tersentak kagum dengan raut Anda yang welas asih di dunia ini. Borobudur dalam bahasa Sanskerta adalah kuil Buddha di puncak gunung. Terletak lebih dari 40 km barat laut Yogyakarta. Borobudur adalah salah satu dari keempat keajaiban timur kuno bersama dengan tembok besar Tiongkok, Taj Mahal India, dan Angkor Wat Kamboja. Pada tahun 1991, UNESCO memasukkan Borobudur ke dalam daftar warisan budaya dunia. Selama ribuan tahun, dunia bisa melihat gelombang ombak Samudra Hindia dan mendengar gemuruh gunung berapi, namun tidak pernah memperhatikan Candi Borobudur yang telah tertidur lelap di dalam hutan lebat Pulau Jawa selama ribuan tahun. Sebuah keajaiban yang telah dilupakan selama hampir 10 abad dan memberi kejutan menakjubkan yang mengagumkan bagi Indonesia dan dunia setelah kembali dalam sejarah. Seiring dengan itu, muncullah tanda tanya yang sama menariknya. Terlalu banyak pertanyaan yang tidak dapat dilacak lagi ke akar masalahnya. Berbagai dugaan pun membuat candi itu sendiri semakin misterius. Diiringi dengan misteri yang belum pernah terjadi sebelumnya, 4 keajaiban besar timur kuno, situs kuno terbesar di belahan bumi selatan, dan bahkan pagoda Buddha terbesar di dunia. Aura agung membuat mekar pagoda Buddha tersembunyi ini dengan kemuliaan. Borobudur juga dikenal sebagai stupa 1000 Buddha. Dulunya merupakan tempat suci umat Buddha. Menurut arkeolog, Borobudur dibangun antara 750 dan 850 Masehi oleh dinasti Sailendra yang memerintah Jawa saat itu. Belakangan ditimpa bencana alam seperti letusan gunung berapi dan tanah longsor, sehingga terkubur oleh pekatnya abu vulkanik. Hingga ditemukan kembali pada tahun 1814, membuat Candi Buddha yang indah ini muncul kembali di Indonesia, negeri muslim terbesar di dunia. Pertanyaannya sekarang, siapa dan kapan Borobudur itu dibangun? Hingga detik ini juga belum ditemukan catatan tertulis yang akurat. Mengenai untuk apa Borobudur itu dibangun, ada banyak teori yang berbeda, tetapi juga tidak bisa dipastikan. Menurut teori yang lebih umum, raja dari dinasti Sailendra penguasa saat itu menggunakan ratusan ribu tukang batu dan pengrajin untuk membangun pagoda sebesar itu sebagai tempat Sakyamuni. Kemudian sekitar abad ke-14, Borobudur perlahan-lahan diabaikan dan ditinggalkan. Konon katanya, Borobudur yang dibangun itu selama lebih dari 70 tahun. Ini menunjukkan pentingnya makna proyek dan pagoda pada saat itu. Bagaimanapun, riwayat yang tidak dapat dijelaskan dan misteri konstruksi sepertinya malah membuat pagoda itu sendiri lebih mempesona. Terdapat kesimpang siuran fakta mengenai apakah raja yang berkuasa di Jawa kala itu beragama Hindu atau Buddha. Wangsa Sailendra diketahui sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana yang taat. Akan tetapi melalui temuan prasasti Sojomerto menunjukkan bahwa mereka mungkin awalnya beragama Hindu Siwa. Pada kurun waktu itulah dibangun berbagai candi Hindu dan Buddha di dataran Kedu. Berdasarkan prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi, Raja beragama Siwa Sanjaya memerintahkan pembangunan bangunan suci Siwalingga yang dibangun di perbukitan Gunung Wukir, letaknya hanya 10 km atau 6,2 mil sebelah timur dari Borobudur. Candi Buddha Borobudur dibangun pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan candi-candi di dataran Prambanan. Meskipun demikian, Borobudur diperkirakan sudah rampung sekitar 825 Masehi, 25 tahun lebih awal sebelum dimulainya pembangunan Candi Siwa Prambanan sekitar tahun 850 Masehi. Pembangunan candi-candi Buddha, termasuk Borobudur, saat itu dimungkinkan karena pewarisan Jaya, Rakai Panangkaran memberikan izin kepada umat Buddha untuk membangun candi. Bahkan untuk menunjukkan penghormatannya, Panangkaran menganugerahkan desa Kalasan kepada Sangha atau komunitas Buddha
untuk pemeliharaan dan pembiayaan Candi Kalasan yang dibangun untuk memuliakan Bodhisatwa Dewi Tara. Petunjuk ini dipahami oleh para arkeolog bahwa pada masyarakat Jawa kuno, agama tidak pernah menjadi masalah yang dapat menuai konflik. Dengan dicontohkan raja penganut agama Hindu bisa saja menyokong dan mendanai pembangunan Candi Buddha, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi diduga terdapat persaingan antara dua wangsa kerajaan pada masa itu, yakni wangsa Sailendra yang menganut Buddha dan wangsa Sanjaya yang memuja Siwa. Kemudian wangsa Jaya memenangi pertempuran pada tahun 856 di perbukitan Ratu Boko. Ketidakjelasan juga timbul mengenai Candi Larajongrang di Prambanan, candi megah yang dipercaya dibangun oleh sang pemenang Rakai Pikatan sebagai jawaban wangsa Sanjaya untuk menyaingi kemegahan Borobudur milik wangsa Sailendra. Akan tetapi banyak pihak percaya bahwa terdapat suasana toleransi dan kebersamaan yang penuh kedamaian antara kedua wangsa ini, yaitu pihak Sailendra juga terlibat dalam pembangunan Candi Siwa di Prambanan. Kisah tentang Borobudur telah banyak berubah sejak masa keemasannya kala dinasti Sailendra berkuasa. Borobudur adalah sebuah candi yang kokoh, dibangun dari lebih dari 2 juta batu besar batuan vulkanik, tanpa pintu, jendela atau tiang penyangga. Dasar pondasi candi berbentuk bujur sangkar dengan total 10 tingkat. Tingkat 1 sampai 6 berbentuk persegi, tingkat ke-7 hingga ke-9 berbentuk bulat. Tingkat ke-10 merupakan menara besar berbentuk lonceng dengan diameter 9,9 meter. Terdapat tangga batu di semua sisinya dari dasar menara hingga puncak menara. Desain seluruh pagoda didasarkan pada teori 3 alam Buddha. Tingkat dasar adalah dunia fana atau nafsu duniawi. Tingkat pertama hingga ke-6 adalah dunia materialitas. Sedangkan tingkat ke-7 dan di atasnya adalah dunia hampa atau tiada nafsu duniawi. Borobudur adalah situs Buddha Mahayana berbentuk piramida yang memiliki 9 lantai dan dihiasi dengan banyak patung Buddha. Patung-patung tersebut kaya akan gambar dan bentuknya yang unik. Ini dieluk-elukan sebagai epik di atas batu oleh anak cucu. Di antara 2 juta susunan batu Candi Borobudur tidak menggunakan perekat apapun. Di zaman kuno dengan teknologi rendah dan sumber daya material yang langka, apa sebenarnya yang menginspirasi artistik dan keuletan orang-orang zaman dahulu? Bagaimana orang-orang kuno menyelesaikan pembangunan candi yang maha megah saat itu? Sama seperti piramida Mesir, Candi Borobudur juga masih menjadi misteri selama berabad-abad. Walaupun Borobudur sama terkenalnya dengan landmark budaya yang terkenal seperti Tembok Besar, Taj Mahal dan Angkor Wat, namun tidak banyak orang luar yang mengetahui bangunan besar ini selain Indonesia, sehingga hanya sedikit rombongan wisatawan yang berkunjung ke sini. Tapi justru karena itu juga sejalan dengan karakteristik unik dari warisannya. Saat fajar, saat hutan kelapa yang tak berujung masih terbuai, Anda akan menikmati ketenangan dan kedamaian yang langka saat mendekati Borobudur. Sekitar 504 patung Buddha di Borobudur menghadap 10 penjuru, melihat lebih dekat beragam rupa dunia. Borobudur saat ini membuat batu vulkanik yang telah mengeras kembali memanas, sekaligus membangkitkan pemikiran orang-orang tentang keindahan Buddha. Borobudur adalah ajaran Buddha kepada dunia tentang salaksa makhluk alam semesta. Ada yang bilang bahwa Buddha melambangkan kondisi kehidupan yang paling sempurna. Kearifan dan kasih ini melepaskan daya tarik yang kekal. 3 tingkat di atas pagoda Buddha berbentuk lingkaran tanpa koridor. Ada 72 menara kecil di peron dengan bentuk kerucut. 6 tingkat di bawah berbentuk persegi, tingginya 42 meter dari bawah ke puncak menara. Dari kejauhan, Borobudur lebih terlihat seperti gunung batu megah yang dikelilingi bunga. Ada 32 menara kecil di tingkat 7. Dalam setiap menara kecil ada patung Buddha yang duduk bersila. Sedangkan di tingkat ke-8 terdapat 24 menara kecil dan 16 menara kecil di tingkat 9. Konon katanya, jika bisa memasukkan tangan ke dalam lubang kecil dan menyentuh patung Buddha di dalamnya, dapat menyingkirkan penyakit serta membawa keberuntungan. Namun untuk melindungi pagoda,
pengunjung tidak diperbolehkan lagi menyentuhnya. Seluruh Borobudur memiliki 1.300 relief naratif yang menggambarkan cerita dan legenda Buddha dan 1.212 relief dekoratif. Relief-relief yang sangat indah ini memberikan bahan sejarah yang berharga untuk studi agama Buddha, seni pahat batu, budaya Indonesia, dan sebagainya. Stupa 1000 Buddha adalah miniatur 3 dimensi dari alam semesta Buddha. Anda harus menaiki tangga selangkah demi selangkah dengan hati yang tulus dan perlahan-lahan merasakan dan menyadari pemikiran Buddha serta misteri kehidupan. Saat Anda berjalan dari lantai 6 ke lantai 7, pandangan Anda akan seketika terbuka, akan ada kejutan yang menyenangkan. Banyak menara kecil dan puncak stupa tampak di depan mata, hutan lebat serta dataran di kejauhan seakan menari-nari di bawah alam sadar. Sejak tahun 1972, pemerintah Indonesia melakukan perbaikan Candi Borobudur selama puluhan tahun dengan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga kita bisa menyaksikan pesona keajaibannya. Bahkan hingga saat ini, pemugaran dan pemeliharaan Borobudur tidak pernah berhenti. Meski banyak patung Buddha yang tampak cacat, namun justru menambah kesan yang indah. Borobudur mengarah ke puncak menara seperti undakan tangga langit. Banyak sejarah di balik megahnya Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia dan salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Di balik megahnya Candi Borobudur, masih banyak cerita misteri yang masih menjadi tanda tanya. Benar atau tidak, cerita-cerita itu tersebar luas di masyarakat hingga kini. Nah pemirsa, cukup sampai di sini dulu sharing mata ketiga hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai jumpa di episode mata ketiga lainnya. Salam.